Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika para kultivator formasi inti mendengar ini, mereka melihat ke bawah pada pedang batu pembalik asal keempat, dan ekspresinya menjadi aneh. Ada garis kata-kata kecil di bawah pedang yang tidak bisa dihancurkan. Kultivator pedang nomor 1 di selatan surgawi ada di sini. Itu tampak seolah-olah telah diukir secara paksa di atasnya. Kata-kata itu tajam seperti pedang, dan itu menimbulkan perasaan permusuhan. Apa yang terjadi? Kurasa tidak ada kalimat seperti itu sebelumnya. Mungkinkah ketua pelataran dalam yang datang untuk mengikuti ujian? Tidak mungkin. Wakil Taois Siong mengatakan bahwa meskipun pedang batu pembalik asalnya tidak memiliki kekuatan ofensif, itu tidak bisa dihancurkan dan sebanding dengan artefak abadi. Lalu siapa yang melakukannya? Ingat, kalian semua, simpan masalah ini untuk dirimu sendiri dan pura-pura tidak melihatnya. Jika wakil Taois Siong mengetahuinya, kita semua harus menanggung konsekuensinya. Tentu saja, ya, kami benar-benar tidak bisa mengatakannya. Ngomong-ngomong, kamu bilang Heavenly South, di mana tempat ini? Itu mungkin tempat kecil di sudut. Di tengah gelombang suara yang menjadi semakin rendah, kelompok kultivator formasi inti membawa pedang batu pembalik asal keempat dan berjalan keluar dari alun-alun di bawah sinar matahari terbenam. Xiong San memimpin tetua Mo Xie, Han Li, dan 10 orang lainnya, tetapi mereka tidak terbang jauh. Sebaliknya, langsung mendarat di kaki gunung di belakang puncak pedang surgawi dan berdiri di udara di depan dinding gunung emas. Dia mengguncang lengan bajunya, dan segera, 4 pedang emas Qi terbang keluar dari lengan bajunya. Mereka melingkari satu sama lain berpasangan dan tenggelam ke dinding gunung di depannya. Pada awalnya, dinding gunung tidak berubah sama sekali, seolah-olah Qi pedang emas telah menghilang ke laut. Tetapi pada saat berikutnya, permukaan dinding gunung bersinar dengan cahaya keemasan, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari permukaan dinding gunung. Setelah terjalin di udara, membentuk pola yang agak aneh, seperti diagram formasi pedang. Di mana cahaya keemasan bersinar, dinding gunung tiba-tiba menjadi tembus cahaya. Haha. Jadi ini adalah pintu masuk ke makam pedang surgawi yang terkenal dari saudara Xiong. Hari ini benar-benar membuka mata. Penatua Mo Xie terkekeh saat melihat ini. Wajah Xiong San serius, tapi dia tidak menjawab tetua Mo Xie. Sebaliknya, dia terus melantunkan dan melambaikan lengan bajunya. Golden Sword Qi terbang keluar dari lengan bajunya dan memasuki formasi, membuatnya semakin jelas. Makam pedang surga, Han Li melihat dengan rasa ingin tahu pada formasi di depannya. Melalui formasi, dia sepertinya bisa melihat terowongan hitam yang samar-samar muncul di dinding gunung. Namun, di sampingnya, Qi Liang, Zhu Feng, dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Kakak Qi, ada apa? Han Li bertanya melalui transmisi suara. Saudara Li belum lama berada di sekte kami, jadi wajar jika Anda tidak tahu tentang makam pedang surgawi. Wakil Dao Lord Xiong San adalah seorang fanatik pedang terkenal di sekte tersebut, dan dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak orang terkenal. Makam pedang surgawi ini adalah tempat di mana dia menyembunyikan pedangnya, dan dia sangat terkenal di sekte tersebut. Namun, tempat ini sangat misterius, dan hanya ada beberapa orang di sekte yang telah melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membawa kita ke makam pedang surga hari ini. Sepertinya dia ingin mengorbankan dan menyempurnakan hartanya di sana, kata Qi Liang dengan transmisi suara. Oh, jadi begitu. Han Li mengangguk dengan tatapan termenung, dan minatnya terusik. Saat ini, perapalan mantra Xiong San telah mencapai tahap akhir. Cahaya keemasan di dinding gunung semakin terang, dan secara bertahap berubah dari transparan menjadi lapisan tebal layar cahaya keemasan. Rune pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya.
Beberapa suara teredam terdengar. 7 penyok muncul di layar cahaya keemasan, membentuk lingkaran. Mantra Xiongsan tiba-tiba berhenti, dan dia melambaikan tangan. 7 bola cahaya putih ditembakkan. Itu adalah 7 jimat emas berbentuk setengah bulan. Dia membuat segel tangan dan menunjuk. Ketujuh jimat emas itu terbang keluar dan menancapkan diri dilekukan di layar cahaya, pas dengan mulus. Rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari layar cahaya keemasan, dan secara bertahap menjadi lebih tipis. Setelah 15 menit penuh, layar cahaya akhirnya menghilang sepenuhnya. Sebuah terowongan hitam muncul. Itu gelap, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Indra ilahi tidak bisa menjelajahinya. Jelas bahwa semacam pembatasan isolasi yang mendalam telah diterapkan. Ayo pergi. Xiongsan masuk lebih dulu. Penatua Mosie masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Li dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah semua orang melangkah ke dalam terowongan, cahaya keemasan mengalir di dinding gunung, dan pintu masuk terowongan berubah menjadi dinding gunung lagi. Terowongan hitam itu tidak pendek. Mereka berjalan selama 15 menit penuh sebelum mereka mencapai akhir. Di ujung terowongan ada pintu batu hijau besar. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya diukir di atasnya, dan itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Xiongsan melambaikan tangannya dan mengeluarkan token dari pinggangnya. Dia dengan lembut melambaikannya ke arah pintu batu hijau. Permukaan pintu batu bersinar dengan cahaya hijau. Cahaya hijau berputar dan berangsur-angsur memadat menjadi pola formasi yang lebih rumit daripada yang ada di dinding gunung di luar. Selanjutnya, Xiongsan mengangkat satu tangan, dan 9 pedang hijau kecil terbang satu persatu di tengah suara siulan, menembus 9 tempat berbeda di pintu batu. Pola formasi pada pintu batu hijau berkedip liar untuk beberapa saat, dan kemudian menghilang secara bertahap. Pintu batu besar perlahan terbuka. Pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar dari dalam. Cahaya itu terlalu tiba-tiba. Semua orang di luar, termasuk Penatua Mosie, menutup mata mereka tanpa sadar. Tubuh mereka diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan, dan mereka menghilang di dalam terowongan. Ketika Han Li membuka matanya lagi, dia mendengar angin bersiul di telinganya. Seolah-olah ada esensi pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bagian dunia ini. Pada saat ini, mereka datang ke arah mereka dengan aura yang sangat ganas. Setelah menenangkan dirinya, dia melirik sekelilingnya. Kemanapun dia memandang tampak hijau subur, dan di depannya ada padang rumput luas dengan keliling 1000 mil. Di padang rumput, ada kuburan hijau berbentuk bakpao di mana-mana. Di atas setiap makam, ada pedang terbang. Ada lebih dari 1000 pedang. Di antara kuburan yang padat ini, ada 10 pilar batu hitam besar yang tersebar di mana-mana. Jarak antara setiap pilar setidaknya 100 mil. Seluruh padang rumput makam pedang surga secara samar-samar dibagi menjadi 10 wilayah dengan ini sebagai intinya. Dan di daerah ini, ada 3 tim kultivator. Setiap tim dipimpin oleh 9 kultivator integrasi tubuh lainnya. Ada total 300 orang. Tatapan Han Li menyapu padang rumput di depannya, dan dia melihat tata letak tempat ini. Dia tampak sedikit terkejut, tetapi sebenarnya dia terkejut. Di antara makam-makam ini, beberapa pedang terbang ramping seperti daun willow, beberapa selebar pintu istana, beberapa pedang sangat dingin sehingga membekukan rumput di sekitarnya menjadi es, dan beberapa pedang masih ada, terbakar dengan amukan api, menghanguskan tanah dalam radius 1000 kaki. Bilah pedang bergoyang sedikit, mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Pedang Ki yang menakjubkan melesat langsung ke langit, mengiris semua awan putih di langit menjadi beberapa bagian. Di antaranya, bahkan ada beberapa pedang terbang yang bergetar hebat dari waktu ke waktu, membuat suara gesekan yang menusuk telinga. Mereka sebenarnya berusaha menarik diri keluar dari kuburan. Setiap kali ini terjadi,
para kultivator yang ditempatkan di dekatnya akan membuat segel tangan dan bekerja sama untuk menekannya. Sayangnya, terlalu banyak pedang terbang di padang rumput. Setelah menekan labu, akan ada sendok yang naik lagi. Begitu satu sisi ditekan, akan ada pedang terbang yang berjuang di sisi lain, dan beberapa bahkan terbang. Itu adalah pemandangan yang cukup hidup. Namun, para kultivator ini sepertinya sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Mereka menanganinya dengan tertib, dan tidak ada kepanikan sedikitpun. Tidak peduli yang mana dari pedang terbang liar dan liar ini adalah harta yang bisa membuat kultivator Grand Ascension tidak ragu bangkrut untuk mendapatkannya. Selain itu, beberapa pedang terbang dengan kualitas yang lebih tinggi adalah sesuatu yang bahkan seorang kultivator alam abadi sejati yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun akan sangat mendambakannya. Ketika pedang terbang ini berkumpul bersama dan muncul di depan mata orang-orang di dunia, tidak peduli seberapa tenang kondisi mental seseorang, seseorang tidak akan dapat menghindari perasaan terkejut. Karena ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan kekayaan yang melimpah. Tanpa kecuali, semua kultivator alam abadi sejati ini adalah kultivator yang menggunakan pedang terbang sebagai harta karunnya, dan setiap orang yang terampil dalam seni pengendalian pedang. Jadi ketika mereka melihat pemandangan ini, keterkejutan di hatinya semakin kuat. Ekspresi di mata Zhu Feng berubah berulang kali ketika dia melihat ini, dan dia menarik pandangannya dengan susah payah sebelum melihat Xiong San dengan ekspresi kekaguman dan pujian. Aku mendengar bahwa makam pedang surgawi Dao Lord Xiong luar biasa sejak dulu. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tahu bahwa rumor masa lalu tidak hanya tidak dibesar-besarkan, tetapi juga sedikit tidak lengkap. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh sekte naga ular kami yang dapat melampaui Dao Lord Xiong. Benar-benar menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Kata-katanya membawa sedikit sanjungan, namun semua orang yang hadir tidak merasa itu menusuk telinga ketika mendengarnya karena mereka juga memiliki pemikiran yang sama di hatinya. Tidak apa. Ini adalah sesuatu yang telah saya cari selama beberapa puluh ribu tahun dan menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkannya. Benar-benar tidak mudah untuk dapat mengumpulkan semua 1080 pedang terbang yang dibutuhkan oleh formasi pedang hari ini. Xiong San melambaikan tangannya saat dia berbicara, namun gumpalan kepuasan muncul di kedalaman matanya. Pada saat ini, Han Li sama sekali tidak peduli tentang semua ini, dan tatapannya menatap lekat-lekat ke barat laut padang rumput makam pedang surgawi. Karena di area itu, sebuah pedang terbang berwarna biru ditusukkan ke masing-masing dari 72 makam yang bulat dan menonjol. Tubuh pedang bergetar tanpa akhir sementara untaian busur petir emas halus keluar dari tubuhnya, dan tampaknya berusaha untuk membebaskan diri dari kuburan. 72 pedang terbang berwarna biru ini tidak lain adalah pedang terbang kehidupan sejati yang dengan susah payah dicari Han Li, pedang hangat awan bambu. Pada saat ini, pedang terbang ini tampaknya telah merasakan keberadaan Han Li, dan mereka berjuang lebih intens sementara busur petir di sekitarnya berkedip semakin terang, dan mereka tampaknya berada di ambang letusan total. Murid Han Li sedikit mengerut ketika dia melihat ini, dan pikiran berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia secara alami ingin segera mengambil kembali pedang terbangnya, tetapi tidak mungkin untuk meminta Xiong San untuk itu. Selain itu, dengan paksa merebut pedang terbang itu sendiri sama saja dengan mendekati kematian. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya seperti sambaran petir, dan pada saat berikutnya, dia dengan paksa menekan pikiran-pikiran di dalam hatinya dan langsung memutuskan hubungan jiwa dengan pedang hangat awan bambu. Tanpa persepsi spiritual Han Li, petir pada pedang hangat awan bambu segera mereda. Namun entah kenapa, mereka terus meronta-ronta seolah berusaha melepaskan diri dari kubur. 3 tim kultivator yang ditempatkan di area di mana pedang bambu awan berada warna kulitnya berubah saat melihat ini.
Mereka memukul segel mantra di makam, dan makam itu menyala dengan cahaya biru, memancarkan semburan kekuatan penahan yang kuat. Namun demikian, mereka tidak dapat sepenuhnya menekan pedang bambu awan. Beberapa pedang terbang terus meronta-ronta dengan sengit, seolah-olah mereka hampir melepaskan diri. Kakak senior Ye Feng, apa yang terjadi? Pedang terbang ini akan menimbulkan masalah sesekali, tetapi mereka tidak pernah sesulit ini untuk ditekan seperti sekarang ini, seorang pria berambut ungu bertanya pada orang di sampingnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pemuda jangkung berkulit gelap itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia berdiri dari tanah dan tiba di dekat pedang terbang. Kemudian, dia membentuk segel mantra dengan tangannya dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Beberapa batu hitam seukuran telapak tangan terbang ke udara, menggambar busur lembut di udara sebelum jatuh ke makam. Vena batu ini kasar, dan memantulkan bintik cahaya hitam legam. Mereka terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya adalah sejenis batu aneh yang dikenal sebagai batu penekan pedang. Itu untuk sementara dapat menekan sifat spiritual dari pedang terbang. Saat batu penekan pedang jatuh satu persatu, cahaya di atas kuburan semakin terang. Beberapa pedang terbang yang tersisa tiba-tiba menyusut ukurannya, dan listrik di seluruh tubuh mereka menghilang. Padahal, meski makam-makam itu tampak biasa, sebenarnya ada rahasia di dalamnya. Mereka tidak hanya dapat mempertahankan pedang terbang agar tidak kehilangan spiritualitasnya setelah meninggalkan pengasuhan pemilik aslinya, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk membatasinya untuk memastikan bahwa pedang terbang tidak akan meninggalkan tempatnya. Melihat bahwa semua pedang hangat awan bambu telah tenang, Ye Feng duduk kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berambut ungu itu hanya bisa menghela nafas dalam diam saat melihat ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, temperamen Ye Feng telah mengalami perubahan drastis sejak beberapa tahun yang lalu. Dia menjadi sangat pendiam, dan kemajuan pesatnya dalam kultivasi telah terpengaruh. Hal ini menyebabkan tetua Mo Xie menjadi sangat tidak puas. Sementara pria berambut ungu itu diam-diam menghela nafas, orang lain di sebelahnya datang dan berkata, "Kakak senior, hari ini adalah hari terakhir tugas kita di Sword Catakom. Di masa depan, tidak akan semudah, berbahaya, dan bermanfaat seperti sebelumnya. Hehe, bukankah kamu mengeluh terakhir kali bahwa misi ini sangat membosankan sehingga kamu bisa melahirkan burung?" Pria berambut ungu itu tertawa. Pada saat yang sama, meskipun koneksi Han Li dengan pedang hangat awan bambu telah terputus, perhatiannya masih terfokus. Ketika dia melihat bahwa Ye Feng juga ada di sini sebagai tuan rumah dari formasi penekan pedang, salah satu keraguan di benaknya segera teratasi. Kembali ketika dia pertama kali tiba di pegunungan Zhongming, aura Taoist Xie dan pedang azure bambu telah diblokir oleh seseorang pada saat yang sama, jadi dia selalu berpikir bahwa mereka berdua harus bersama. Kemudian, ketika dia menemukan Taoist Xie, dia tidak dapat menemukan pedang azure bambu. Agaknya, Ye Feng kebetulan berada di sini dalam misi pemeliharaan hari itu, dan pedang azure bambu keduanya telah diblokir oleh formasi, sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara Han Li dan pedang azure bambu. Sudah waktunya. Saya akan berbicara tentang misi semua orang sekarang, kata Xiong San sambil melirik semua orang. Semua tetua tahap True Immortal buru-buru mendengarkan dengan penuh perhatian. Penatua Mo Xie juga menoleh ke Xiong San dengan ekspresi serius di wajahnya. Formasi yang kamu lihat sekarang dikenal sebagai formasi pedang pengumpul roh 1000 tajam. Dengan formasi ini, saya akan dapat menghapus semua tanda yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya di Sword Catakom dan mengubahnya menjadi energi pedang murni. Apa yang akan saya lakukan adalah memadukan semua energi pedang murni ini ke dalam pedang terbang saya, kata Xiong San dengan suara yang jelas. Semua orang, termasuk tetua Mo Xie, merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mendengar ini. Han Li juga terdiam.
Jika dia benar-benar mampu memadukan asal pedang dari pedang terbang dengan kualitas yang sangat baik ini menjadi satu, dan mengubahnya menjadi pedang terbang, maka pedang itu akan mampu mengumpulkan aura dari semua logam, dan sangat mungkin pedang itu pecah, melalui penghalang harta karun spiritual dan mencapai tingkat artefak surgawi postnatal. Seperti yang bisa kamu lihat, selain altar pedang di tengah, ada total 10 area. Yang perlu Anda lakukan adalah menjaga salah satu area ini dan bertanggung jawab untuk mengendalikan pedang terbang di area tersebut. Kemudian, Anda akan membantu saya menghapus tanda pedang terbang dan melahap energi pedang, lanjut Xiongsan. Ketika semua orang mendengar ini, pandangan mereka menyapu sekeliling padang rumput, seolah-olah mereka menghitung dalam hati area mana yang harus mereka pilih. Han Li melihat sekeliling seperti orang lain, tetapi dia mencoba mencari tahu apa yang dikatakan Xiongsan, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Makam di makam pedang sepertinya tersebar secara tidak teratur, seolah-olah dibangun secara acak, tetapi sebenarnya diatur secara teratur. Misalnya, beberapa pedang terbang dengan esensi pedang yang mirip, atau asal yang sama sering diatur di area yang sama, sedangkan pedang terbang dengan esensi pedang yang berbeda akan dipisahkan menjadi dua area. Di tengah setiap area, ada pilar batu hitam yang tebalnya lebih dari 10 kaki dan tingginya lebih dari 10 kaki. Itu adalah poros susunan dari setiap area, dan ada lebih dari 10 batu meta abadi seukuran lengkeng yang bertatahkan di pilar batu. Mengesampingkan segalanya, ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua tetua di alam surgawi sejati yang hadir. Rekan Xiong, menurutku, kenapa kamu tidak menghapus tanda dari pemilik asli pedang terbang ini terlebih dahulu? Bukankah lebih nyaman? Mo Xie tiba-tiba bertanya. Apa yang Anda tahu? Setelah tanda pedang terbang dihapus, sebagian besar spiritualitas mereka akan hilang, dan akan terus memudar seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, hanya dengan menghapus tanda selama pemurnian pengorbanan formal, spiritualitas dan kekuatan asli dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Xiongsan mendengus dan berkata dengan marah. Haha, begitu, aku telah belajar sesuatu. Mo Xie tertawa acuh tak acuh dan mengangguk. Xiongsan tidak mengatakan apa-apa. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang terbang emas segera muncul. Pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki dan lebarnya sekitar 2 inci. Itu penuh dengan esensi pedang. Itu memiliki momentum luar biasa yang memandang rendah dunia dan tajam serta tak terbendung. Di gagangnya, ada mulut binatang purba yang ganas. Mulut binatang itu terbuka lebar, dan matanya bersinar. Itu tampak seperti makhluk hidup. Orang-orang di sekitarnya hanya melirik pedang itu, lalu mereka memalingkan muka. Tampaknya ketajaman pedang itu begitu kuat sehingga akan melukai mata mereka. Ini layak menjadi pedang terbang surgawi rekan Xiong. Setelah beberapa tahun pemurnian dan persiapan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pedang ini sepenuhnya disempurnakan, Anda hanya perlu bermeditasi dalam pengasingan selama beberapa ratus tahun. Saya percaya bahwa dengan pedang ini, Anda akan dapat melewati ambang pintu dan menjadi dewa emas. Mata Mo Xie berbinar, dan dia memuji. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas kata-kata baikmu, rekan Mo. Setelah Xiongsan mengeluarkan pedang terbang natalnya, momentum yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia meraung panjang dan terbang dengan pedangnya. Sosoknya naik dan turun seperti kilat, dan dia tiba di altar pedang di tengah padang rumput. Seluruh altar pedang memiliki keliling 360 kaki dan tinggi 720 kaki. Itu sejernih kristal, seolah diukir dari batu giok yang indah. Ada berbagai pola formasi rumit yang terukir di atasnya, dan banyak batu roh tak dikenal tertanam di atasnya. Mereka terhubung satu sama lain untuk membentuk formasi besar yang menutupi seluruh altar pedang. Aku sudah mempersiapkan ini selama puluhan ribu tahun. Jika saya berhasil,
semua orang akan senang. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Jika ada yang gagal pada saat kritis, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda nanti. Xiong San tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Han Li dan yang lainnya. Jangan khawatir, Master Sekte Xiong. Saya akan melakukan yang terbaik. Tidak akan ada kesalahan. Su Feng menangkupkan tinjunya dan berjanji. Tetua lainnya juga menepuk dada mereka dan berjanji. Adapun Han Li dan tetua keliling lainnya, mereka mengangguk dengan hormat. Masuk ke inti formasi. Mengikuti raungan memekakkan telinga Xiong San, Han Li dan yang lainnya naik ke udara dan melaju menuju padang rumput. Tubuh Han Li menyala dengan lampu hijau dan dia segera bergegas menuju barat laut. Namun, sosoknya tiba-tiba berhenti di tengah udara. Saat dia berhenti, sosok Su Feng bergegas melewatinya dan menatapnya dari sudut matanya. Dia mendengus dengan jijik dan kemudian terbang menuju area di mana pedang bambu awan berada. Dia melayang menuju pilar batu hitam di tengah. Han Li melihatnya terbang melewati dan berbalik, terbang menuju suatu daerah di barat daya. Pembagian wilayah ini tidak terlalu teratur. Bentuk setiap area tidak persegi, dan jumlah pedang terbang yang tersebar di setiap area tidak persis sama. Beberapa daerah hanya memiliki puluhan pedang, sementara yang lain memiliki lebih dari 100. Daerah di mana pedang bambu awan berada hanya memiliki 72 pedang terbang hijau. Jika seluruh formasi pedang pengumpul roh 1000 tajam memiliki bentuk, itu akan terlihat seperti bunga yang sedang mekar. Altar pedang, di tengahnya seperti benang sari bunga, dan 10 area formasi pedang di sekitarnya seperti kelopak yang melilit benang sari. Melihat semua orang berhenti bergerak, Xiong San menyatukan tangannya di depannya dan membuat segel tangan. Pedang terbang emas yang awalnya melayang di depannya tiba-tiba bersinar terang. Saat dia melantunkan mantra, sepertinya ada kekuatan aneh di area terlarang makam pedang yang beresonansi dengannya, menyebabkan nyanyiannya bergema di seluruh langit seperti bahasa Sanskerta di negeri Buddha. Pada saat yang sama, altar pedang di bawahnya juga mulai bersinar terang. Formasi kompleks yang terukir di atasnya juga tampak disiram oleh air keemasan, menyebarkan pola formasi emas. Suara gemuruh datang dari platform tinggi, dan altar batu giok putih seluas 3 kaki persegi perlahan-lahan naik dari tengah platform tinggi.